Ini titik impuls, korektif, kemudian impuls, kemudian korektif di sini, lalu bergerak naik impuls. Dan kita lihat di sini adalah korektif wave. Halo, selamat pagi teman-teman sobat trader. Masih bersama dengan saya Hendra di sini. Pagi ini kita akan bahas beberapa pair yang akan kita tradingkan untuk hari Senin ya, persiapan kita buat sebuah trading plan. Oke, langsung saja kita langsung lihat di chart ya. Kita mulai dari pair apa ya enaknya ya. Kita bahas dari pair Euro Jepang ya. Oke, kita bahas dari Euro Yen. Oke, kita lihat dari minggu kemarin ya, sempat terjadi koreksi lalu sempat turun ya di 130 sekian. Ini juga sempat saya share ke teman-teman semua ya. Teman-teman bisa klik link di deskripsi untuk video sebelumnya sebelum saya bahas yang ini ya. Jadi teman-teman bisa mengikuti apa yang sudah kita bahas, karena mapping ini akan selalu berlanjut sampai di setiap minggunya. Oke. Nah, kita lihat dari harga yang sudah terjadi dari pekan kemarin ya. Oke. Kita lihat dari sini ya. Ini masih kecenderungannya masih bullish, dan Anda melihat ya, kita lihat di sini sempat terjadi rejection. Ya, sempat terjadi rejection dari trendline yang terbentuk ya. Masih ada peluang kembali Euro Yen untuk melanjutkan kenaikannya ya. Oke, kalau kita lihat dari lebih jelas dari chart, dari time frame daily, harga sempat terjadi retest sekali di sini, kemudian berikutnya 2 kali. Oke, masih artinya kita melihat masih ada kecenderungan buyer masih untuk melanjutkan kenaikannya. Dan kita juga sudah melihat bahwa tren bullish sudah terjadi ya, dimulai dari Mei 2020 ya, dari Mei 2020, dan saat ini adalah saat video ini dibuat, ini bulan Maret 2021, artinya sudah hampir 1 tahun Euro Yen menguat. Nah, kita perlu tahu apakah kecenderungan ini juga masih menguat sampai Mei 2021. Nah, kalau kita lihat dari tren bullish yang terjadi, jelas ini masih menunjukkan arah tren bullish gitu ya, masih arah trennya masih bullish seperti itu. Oke, sekarang kita lihat pertanyaan berikutnya adalah sampai sejauh mana kemungkinan Euro Yen akan terus berlanjut naik. Nah, sekarang untuk bisa cari tahu, untuk kita tahu bahwa sampai sejauh mana dia akan bergerak, maka kita juga harus tahu secara histori di masa lalunya seperti apa. Nah, kalau kita lihat dari chart yang sudah terjadi dari sini ya, kita melihat bahwa harga sempat tertahan dari area supply di sini ya. Jadi ini lebih kurang di Februari 2018, ini adalah titik tertinggi harga dari kenaikannya, kemudian akhirnya drop. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa area ini yang mungkin akan dituju oleh market nextnya. Tetapi sebelum menuju ke area ini, maka dia harus melewati batas-batas harga yang lain gitu ya. Oke, kita lihat dari big map yang terjadi. Jelas ini sudah melakukan breakout dari channel line, dan pantulan harga yang terjadi di sini kita juga sudah melihat bahwa terpantul atau tertahan dari area demand di sini ya. 2 kali retest, 2 kali retest, dan akhirnya rally ke atas. Oke, kemudian kalau kita lihat dari chart yang ada di sini, kita melihat ini ada area supply. Oke, ini ada supply, hidden supply, retest menuju area demand, kemudian harga rally ke atas. Rally ke atas di sini juga tertahan oleh hidden area, hidden supply di sini. Kemudian di sini kalau kita tarik Fibonacci ya, kalau kita hubungan Fibonacci, besar kemungkinan di level ini kemungkinan tertahan dari Fibo 50. Ya, oke, tidak sampai di Fibo 50 ya. Saya yakin sekali, saya percaya di area ini mungkin ada sesuatu level penting yang membuat harga akhirnya lanjut rally.
Nah, oke, kalau kita lihat dari historinya jelas ini tertahan dari resisten become support. Oke, sekarang saya tambahkan Fibonacci 38,2 nya untuk melihat apakah terpantul di situ. Iya, sepertinya memang terpantul di 38,2 bukan di 50 atau 61,8. Ya, karena kalau kita lihat dari chart yang terjadi memang betul bahwa secara histori memang ini level yang menarik. Bagaimana sebuah resisten, dua resisten di sini mampu ditembus oleh market dan decision terbentuk di sini, bukan di area ini gitu ya. Karena kalau kita lakukan mapping di sini, ini tertahan dari area demand, ya, tertahan dari area demand dan naik. Kita coba lebih detailkan lagi di sini. Ini ada titik channel line di sini, channel line yang mau di-break, maka kita bisa menyimpulkan ini titik impulse, korektif, impuls, korektif, kemudian impuls, kemudian korektif di sini, lalu bergerak naik impuls. Dan kita lihat di sini adalah korektif wave. Apakah ini akan menjadi level berikutnya untuk halte tertahan di area ini? Nah, ini pertanyaan yang menarik sekali. Apakah dia akan menuju ke area ini atau dia lanjut naik? Nah, kalau kita lihat dari histori yang terjadi di sini, jelas sekali bahwa higher high sebelum kenaikan yang terjadi di sini, ini ada kita membuat ada low, ada high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Dan breakout yang terjadi di area ini decision membuat satu decision untuk harga lanjut rally ke atas di sini. Jadi menurut saya level ini menjadi level sangat-sangat penting sekali untuk kita amati nantinya. Ya. Jadi di sini akan menjadi satu level terbaik kita untuk mencari peluang buy kembali di level ini. Ya. Oke, kalau kita lihat dari sini apa yang terjadi, mengapa harga tertahan di atas di sini? Kalau kita lihat ini jelas tertahan dari left shoulder. Ya, ini ada bahu sebelah kiri harga di sini. Dan kita lihat secara histori banyak terjadi manipulasi. Ini resisten, kemudian dia bergerak naik ke atas. Ini manipulasi market, jelas dia menghantam area supply. Ya, jadi ada chance, ada peluang. Mungkin saja area ini akan menjadi satu tahanan harga untuk harga lanjut rally ke atas. Atau mungkin jika ini nanti dia bergerak ranging di area sini, maka kemungkinan yang besar adalah harga akan lanjut naik, kemudian menuju ke left shoulder di sini. Kalau ini mampu ditembus juga, maka dia akan naik. Tapi kalau tidak mampu ditembus, maka dia akan terjadi koreksi kembali dan untuk lanjut naik kembali. Seperti itu ya. Oke, kalau kita hubungkan trendline di sini, oke, tepat sekali. Ini berada di satu titik trendline dan mungkin saja memang level ini yang akan dikejar oleh market. Tapi fokus kita saat ini adalah berada di level ini, teman-teman. Kita tinggal amati nanti apa yang akan terjadi oleh market nanti di hari Senin ya, pekan depan ya, apa yang akan terjadi. So stay tune di YouTube channel saya, kita akan nanti pantau apa yang terjadi di level ini gitu ya. Ya, kalaupun memang ternyata ini turun, kita sudah tahu skenarionya bahwa dia akan masuk ke level ini. Nah, kalaupun naik akan sejauh mana kita juga sudah tahu dari hasil analisa yang kita lakukan tadi di time frame yang lebih besar. Dalam hal ini adalah time frame weekly. Ya. Ini adalah pair euro yen. Oke, kemudian kita bahas apalagi? Kita bahas pair GU sudah yang kemarin ya. Ini euro yen, kemudian kita bahas lagi kita bahas USD Jepang, USD yen ya. Oke, USD yen saya sudah bahas di video sebelumnya, video yang lain ya. Kita ambil yang lain aja biar lebih enak, lebih menarik. Kita bahas USD CHF barangkali ya. Oke, nah sekarang mari kita lihat USD CHF. Kita lakukan analisa top down lagi seperti biasa ya. Nah, kalau kita lihat dari USD CHF ini memang secara jangka panjang ini masih bearish trend ya, masih bearish trend. Akan tetapi terjadi perlawanan dari sisi buyer di sini. Kalau kita lihat ini mulai start kenaikan yang luar biasa dari sini. Dimana bahkan level resisten ini pun mampu ditembus, teman-teman. Ini mampu ditembus oleh market.
Ya, ini sih masih on the way, masih dalam perjalanan harga, tapi kita lihat dari time frame weekly, oke, mampu ditembus seperti itu ya, mampu ditembus. Artinya ada kecenderungan buyer masih menguasai pasar di sini. Ya, walau kita melihat sempat terjadi satu penurunan yang tajam sebelum kenaikan yang ini. Jadi kita bisa melihat bahwa ini ada support di break, kemudian akhirnya retest oleh market. Kemudian terjadi perlawanan dari sisi buyer, di mana ada tercipta area demand baru di sini. Ya, kalau kita look to the left di area sini, maka kita bisa tarik satu garis. Ini adalah satu titik pantulan dari left shoulder yang di break. Ya, left shoulder yang di break, dan ini yang terjadi. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya akan kemana market akan bergerak? Kalau kita lihat dari histori yang terjadi, ini sudah terjadi, sudah masuk ke dalam sebuah level daripada support become resistant. Tapi jika kita melihat dari momentum yang terjadi, ya, ini ada chance, ada peluang harga untuk lanjut naik. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari histori yang sudah terjadi, ini tertahan area supply, dan ini sudah direspek oleh market, bukannya tidak, tapi sudah direspek oleh market. Maka kalau kita lihat dari struktur PA yang terjadi di sini, membuat low high, higher low, higher high, higher low, kemudian higher high sampai sini ya, sampai high, area ini mampu ditembus titik left shoulder, tapi kemudian akhirnya naik ke atas, kemudian harga mampu mantul kembali di level sini. Ya, coba kita lihat di sini, pantulan-pantulan harganya sangat menarik sekali di sini. Ya, dia membuat satu decision baru. Tapi jangan lupakan ada satu base yang belum diretest, ya, area ini tentu saja. Ya, jadi hati-hati buat teman-teman yang mau melakukan posisi buy di sini, terlalu dekat dengan area supply. Kalau mau tunggu pullback terlebih dahulu ya. Tunggu pullback di bawah. Ya, oke. Kalau kita lihat dari sini, ini ada area demand baru. Ini bisa menjadi satu chance untuk harga mantul, tapi saya lebih prefer untuk menunggu sampai terjadinya break terlebih dahulu gitu ya. Kalau saya mau follow the trend, saya akan biarkan dia break terlebih dahulu, membuat higher high, engulf, baru saya melakukan posisi hunting untuk melakukan posisi buy. Kenapa demikian? Karena bisa saja koreksi yang terjadi ini membuat satu level ekstrim dan mengejar ke sini. Kita nggak tahu, bisa saja terjadi seperti itu. Ya, karena kalau Anda mau melakukan posisi buy di sini, maka risk reward juga tidak menarik. Buat saya juga tidak menarik ini, ya. 1 banding 1, jadi kurang menarik. Jadi lebih baik wait and see dulu untuk USD CHF sampai dia membuat satu decision baru, membuat higher high. Dengan dia membuat higher high, maka kita tahu bahwa bullish trend kembali lanjut di USD CHF. Ya, jadi ada pola kemiripan antara USD JPY dengan CHF. Ya, sama-sama terlihat masih sangat strong bullish ya, masih sangat bullish. Ini dipengaruhi oleh mata uang US dollar DXY yang memang kita lihat beberapa pekan kemarin cenderung menguat ya, cenderung menguat. Jadi saya berkesimpulan bahwa mata uang US dollar masih akan terus naik beberapa hari ke depan. Ya, naiknya mata uang US dollar akan berimbas langsung pada mata uang yang lain, yaitu seperti Euro USD, kemudian GBP USD, Audi USD, dan seterusnya. Oke, saya pikir cukup sekian. Terima kasih buat teman-teman yang sudah lihat video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Ya, thank you.